Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Hardian Yulianto, Fadli Ghazan Hakim, dan Yuda Wira akan menjelaskan tentang green roof. Green roof adalah pembuatan atap suatu bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutup oleh vegetasi dan media tumbuh yang ditanam pada seluruh lapisan atau membran yang tahan air. Penerapan konsep green roof menjadi salah satu cara untuk menerapkan arsitektur hijau pada sebuah bangunan. Melansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, green roof adalah sebagian atau seluruh permukaan atap suatu bangunan yang ditutupi oleh vegetasi dan media tumbuh yang ditanam di seluruh lapisan atau membran yang tahan air. Istilah green roof dikenal juga sebagai eco roof atau atap hijau. Struktur bangunan yang menerapkan konsep green roof dibuat secara khusus dan saling terintegrasi. Hal ini memungkinkan terwujudnya sistem drainase di seluruh permukaan atap untuk mengalirkan air dari tanaman. Atap hijau ini dibuat dari layer atau lapisan struktur konstruksi hijau yang terdiri dari media pertumbuhan atau tanah dan media tanaman pada bagian atasnya. Konsep atap hijau sudah dikenal sejak abad ke-7. Sementara, teknologi green roof sendiri telah dikembangkan tahun 1980 di Jerman. Tak heran kalau hampir 10% bangunan di Jerman memiliki atap hijau. Saat ini penyebaran atap eco roof sudah menyebar di berbagai negara di dunia sebagai implementasi dari arsitektur hijau pada rumah, apartemen, gedung perkantoran, hingga fasilitas umum dan sosial. Konsep atap hijau memiliki 3 kategori yang memiliki perbedaan sesuai kedalaman media dan intensitas perawatan yang dilakukan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kategori dan jenis green roof yang banyak digunakan pada berbagai bangunan. Yang pertama ada intensive green roof. Kategori yang pertama memiliki ciri khas menyerupai kebun dan taman konvensional, tetapi berada di area atap. Buatannya cenderung lebih kompleks karena terdiri dari tanaman yang lengkap dengan pepohonan. Untuk menciptakan intensive green roof, Pins akan membuatkan lebih banyak dukungan struktural karena lebih berat. Dari sisi biaya pembuatannya pun sangat besar, terlebih dari sisi perawatannya dan pemeliharaannya lebih intensif. Maka dari itu, jenis satu ini lebih sering diterapkan pada gedung tinggi yang sering dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi. Kemudian ada extensive green roof. Berbeda dengan tipe intensif, jenis extensive green roof memiliki biaya perawatan yang lebih tidak begitu intensif dan cenderung lebih murah. Media tanam atau tanah yang dibutuhkan juga lebih dangkal seperti tanaman hias. Kategori ini cocok diterapkan pada atap rumah karena pengerjaan dan perawatannya lebih mudah sederhana. Extensive green roof hanya membutuhkan kedalaman sedang yang tumbuh 2 hingga 4 inci pun sudah cukup. Yang terakhir ada semi-intensive green roof. Tipe ini memiliki ciri membutuhkan media tanam atau tanah yang lebih besar dari ekstensif, tapi tidak sebesar intensif. Jenis ini harus mampu menampung berbagai jenis tanaman dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan struktur bangunan yang lebih kuat. Selanjutnya ada kelebihan dari green roof itu sendiri. Tujuan utama penerapan konsep green roof pada bangunan yaitu sebagai salah satu cara untuk menjaga bumi dari dampak negatif global warming. Untuk lebih rincinya, ini sejumlah manfaat dari green roof pada bangunan. Yang pertama, membantu mengurangi polusi. Green roof sangat cocok diterapkan pada rumah di kawasan perkotaan yang rentan polusi. Dengan memasang atap hijau, Pins akan turut membantu mengurangi polusi udara dengan menambah area hijau, sehingga jumlah oksigen menjadi lebih besar. Untuk itulah rumah-rumah yang menerapkan green roof akan cenderung lebih segar dan sejuk, karena jumlah oksigennya bertambah berkat tanaman hijau yang ditanaminya. Selanjutnya itu sebagai isolator alami. Terpaan panas matahari di wilayah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia akan membuat seluruh ruangan terasa lebih panas. Inilah manfaat terbesar dari penerapan green roof yang memiliki kemampuan sebagai isolator alami. Yang ketiga, membantu penyerapan stormwater. Stormwater adalah air hujan yang tidak terserap oleh tanah dan kemudian mengalir di jalan-jalan, genteng, dan sebagainya. Nah, ketika rumah memakai atap green roof, vegetasi dan tanahnya seperti sebuah spons yang akan menyerap dan menyaring air ke dalam saluran pembuangan. Yang terakhir, menambah estetika bangunan. Tak hanya memiliki dampak positif bagi lingkungan, green roof pun dapat menambah keindahan bangunan secara keseluruhan. Ketika sebuah bangunan mengimplementasikan green roof pada atapnya, maka secara otomatis lahan tanam bertambah. Selanjutnya adalah komponen dan lapisan penyusun green roof. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pembuatan green roof terdiri dari beberapa lapisan atau layer. Berikut ini penjelasan lengkapnya menurut Cipta Karya Kementerian PUPR. Yang pertama ada jenis atap. Atap rumah yang cocok mengaplikasikan green roof adalah dak beton. Kelebihan dak beton yang kuat menahan beban cocok dijadikan sebagai pelapis utama dan fondasi green roof. Dari sisi pembuatan konstruksinya pun cukup terjangkau dan murah. Selanjutnya ada waterproof membran, yaitu adalah membran tahan air yang terbuat dari aspal atau terpal.
Selaput atau membran ini menjadi komponen penting yang akan menentukan keberhasilan sistem pengelolaan stormwater. Selanjutnya ada layer drainase. Lapisan drainase pada atap hijau menjadi hal yang penting agar sisa air dari penyiraman tidak meluap yang dapat menimbulkan genangan pada atap. Nah, kita dapat membuat lapisan drainase ini dari campuran kerikil dan batu apung. Kemudian filter. Pemasangan filter diperlukan sebagai sistem penyaring yang akan mengalirkan air dari green roof menuju saluran pembuangan. Sebaiknya, filter ini memiliki bentuk yang sangat tipis, tetapi kuat dan memiliki daya serap yang tinggi. Selanjutnya ada media tanam. Biasanya media tanam pada atap hijau adalah tanah liat atau pasir yang sudah ditambahkan humus untuk menghindari tumbuhnya rumput liar. Komponen anorganik seperti tanah liat dan pasir yang ditambahkan humus atau lapisan tanah pada bagian paling atasnya memiliki kandungan yang baik untuk tumbuhan agar dapat tumbuh subur. Selanjutnya, yang terakhir adalah tumbuhan. Komponen terakhir untuk menciptakan green roof adalah tumbuhan yang akan ditanam. Pada dasarnya, semua jenis tanaman bisa digunakan untuk green roof. Tapi kita harus tetap memperhatikan ukuran tanaman, terutama ketika sudah tumbuh besar. Sebaiknya, tanaman tersebut tidak mengganggu proporsi dan komposisi atap hijau secara keseluruhan. Berikut ini merupakan hasil rendering dari green roof yang sudah kami buat. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.